Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Kamalia Gafra dengan NIM 096. Kenalin, nama aku Ananda Nurfojatorofiqa dengan NIM akhir 63. Kenalin, aku Alia Nur Fahri dengan NIM akhir 87. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi hukum administrasi negara. Saya pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Konsep utama hukum administrasi negara yaitu adalah cabang hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi eksekutif sehari-hari, termasuk wewenang pejabat dan hubungan dengan warga negara. Konsep utamanya berfokus pada asas legalitas yang mengharuskan setiap keputusan administratif didasarkan pada undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai alat pengendalian kepentingan masyarakat, perlindungan hukum bagi warga dan pemerintah, serta perdebanan kepastian dan keadilan hukum. Ruang lingkupnya meliputi hukum tentang badan negara, aktivitas administratif, dan sarana seperti keuangan serta kepegawaian. Dalam praktik Indonesia, hukum administrasi negara mendukung prinsip negara hukum, sebagaimana dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengawasan administrasi negara. Jadi, pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian terhadap penyelenggara pemerintahan agar setiap kebijakan, program, dan tindakan administrasi berjalan sesuai aturan, tujuan, dan prinsip good governance. Pengawasan ini juga bertujuan dapat mencegah penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan juga maladministrasi. Jadi untuk tujuan dari pengawasan tersebut itu ada 3. Yang pertama, dapat menjamin ketaatan aparatur pemerintahan terhadap hukum dan peraturan. Terus yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi. Dan yang terakhir ada mencegah dan mendeteksi penyimpangan administrasi sejak dini. Nah, terus untuk peran lembaga pengawas administrasi negara, yang pertama ada mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Terus yang kedua, yakni menjamin kepatuhan aparatur terhadap hukum dan juga peraturan. Terus yang ketiga adalah mencegah penyalahgunaan wewenang dan juga maladministrasi. Dan yang keempat ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Terus yang terakhir atau yang kelima itu ada mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya di sini ada studi kasus peran KPK dalam pengawasan administrasi negara. Yang pertama ada kasus korupsi EKTP, yaitu KPK berhasil mengungkap korupsi dalam proyek EKTP yang melibatkan banyak pejabat negara. Dan yang kedua ada dampak pengawasan, yaitu kasus ini menunjukkan pentingnya lembaga pengawas eksternal dalam mencegah kerugian negara dan mengenai penyimpangan. Tanggung jawab pemerintah dan pegawai negara sipil dalam hukum. Untuk pengertian tanggung jawab pemerintah yaitu merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugas administrasi yang diatur oleh hukum. Sedangkan tanggung jawab pegawai negara sipil yaitu adalah kewajiban PNS untuk menjalankan tugas sesuai hukum, etika, dan norma yang berlaku. Prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dan PNS itu ada 3. Yang pertama, adanya prinsip legalitas yaitu tindakan pemerintah yang harus berdasarkan hukum. Yang kedua, adanya prinsip akuntabilitas yaitu setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, adanya prinsip transparansi yaitu tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Untuk mekanisme tanggung jawab dalam pemerintah yaitu adanya pengawasan internal, yaitu yang dilakukan oleh unit pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal. Sedangkan dalam mekanisme tanggung jawab PNS yaitu adanya dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Internal. Jika pemerintah dan pegawai negara sipil melakukan pelanggaran tanggung jawab akan dikenakan sanksi. Yang pertama, adanya sanksi administratif yaitu adanya teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Dan yang terakhir adanya sanksi pidana yaitu hukuman pidana bagi pelanggaran seperti tindakan korupsi. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab yang pemerintah. Yang pertama, adanya tanggung jawab hukum, yaitu melaksanakan hukum dalam keputusan administrasi. Yang kedua, adanya tanggung jawab moral dan etis, yaitu bertindak sesuai standar moral dan etika. Yang terakhir, adanya tanggung jawab finansial, yaitu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien. Jenis tanggung jawab dalam PNS. Yang pertama,
adanya tanggung jawab administratif yaitu mematuhi aturan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, adanya tanggung jawab disiplin yaitu melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai peraturan. Yang ketiga, adanya tanggung jawab pidana yaitu tunduk pada hukum pidana jika melakukan pelanggaran seperti korupsi. Selanjutnya di sini ada implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Yang pertama itu ada pengertian hukum administrasi negara, yaitu cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Dan yang kedua ada pengertian kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Dan yang ketiga ada pengertian implementasi, yaitu proses menerapkan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan publik. Dan selanjutnya ada hubungan HAN dan kebijakan publik, yaitu kebijakan publik membutuhkan kerangka hukum diatur oleh hukum administrasi negara, dan hukum administrasi negara memastikan adanya legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Apa sih tahap-tahap implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum? Yaitu yang pertama ada perumusan kebijakan, yaitu berdasarkan hukum, administrasi, dan partisipasi publik. Dan yang kedua ada pelaksanaan kebijakan, yaitu dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai peraturan. Dan yang ketiga ada pengawasan, yaitu memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai aturan hukum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip implementasi HAN. Yang pertama yaitu prinsip legalitas, yaitu semua kebijakan harus berdasarkan hukum. Dan yang kedua prinsip akuntabilitas, yaitu tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga ada prinsip transparansi, yaitu proses pengambilan keputusan harus terbuka. Selanjutnya di sini ada tantangan implementasi HAN dalam kebijakan publik. Yang pertama itu ada kurangnya kepatuhan terhadap hukum, kedua birokrasi yang lambat dan tidak efisien, ketiga keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, upaya meningkatkan implementasi, yaitu pengaturan regulasi, mendukung kebijakan publik, pelatih bagi aparat pemerintah, dan peningkatan pengawasan oleh lembaga.